Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Irsyad Al-Hajid. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi terkait dengan komponen sistem peredaran darah manusia. Kita mulai dari pengertian sistem sirkulasi itu sendiri, yaitu adalah sistem transportasi yang mengedarkan sari-sari makanan dan O2 ke jaringan-jaringan tubuh, mengembalikan CO2 ke paru-paru, lalu zat sisa metabolisme ke ginjal, dan mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel tubuh. Nah, tahukah kalian, untuk menjalankan fungsi sistem sirkulasi, ada dua komponen penting untuk menjalankannya, yaitu darah dan alat-alat peredaran darah. Menariknya, 8% dari total berat badan kita terdiri dari darah. Darah sendiri tersusun atas dua komponen, yaitu plasma darah. Lalu yang kedua adalah sel-sel darah dan keping-keping darah berupa padatan. Darah ini penting sekali untuk tubuh. Kegunaannya ada banyak. Maka pembahasan kali ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, pembentukan sel darah merah. Sel darah merah atau juga disebut eritrosit adalah sel yang tampak atau berbentuk seperti donat dengan cekungan di tengah yang berwarna merah dan tidak memiliki inti sel. Penyebab sel darah merah berwarna merah tidak lain karena adanya hemoglobin di dalamnya, di mana hemoglobin ini adalah suatu protein yang bertugas membawa oksigen yang terbagi ke dalam 4 protein, yaitu 2 alfa globin dan juga 2 beta globin, di mana masing-masing dari protein globin tersebut adalah molekul bernama Heme. Nah, dari sini terdapat atom besi Fe yang berfungsi mengikat oksigen. Atom besi ini yang akan digunakan tubuh untuk menghilangkan protein hemoglobin baru dan molekul hem baru untuk menghasilkan sel darah merah baru. Hal ini terjadi pada sumsum tulang, terutama pada tulang panjang seperti tulang paha. Dalam sumsum tulang ini terdapat yang bernama stem cell, yaitu sel yang dapat berkembang dan berubah menjadi sel lainnya, termasuk sel darah merah, leukosit, dan trombosit. Masa hidup sel darah merah itu berkisar selama 120 hari. Nah, sel darah merah ini dibuat di dalam sumsum tulang merah dalam tulang-tulang tertentu seperti tulang belakang, tengkorak, rusuk, dan juga tulang pipa. Dalam setiap detik kira-kira ada 2,4 juta eritrosit dirombak untuk digantikan dengan yang baru. Nah, perombakan ini terjadi di dalam hati. Lalu yang kedua adalah pembentukan sel darah putih, di mana sel darah putih atau leukosit memiliki dua tipe, yaitu tipe granulosit dan juga agranulosit. Yang pertama, tipe granulosit adalah leukosit atau sel darah putih yang memiliki granula di dalam plasmanya. Sedangkan untuk tipe agranulosit adalah yang tidak memiliki granula di dalam plasmanya. Nah, bentuk dari leukosit ini itu berubah-ubah, memiliki inti, namun pada umumnya berukuran 10-12 nanometer. Memiliki masa hidup selama 12 hari yang dibentuk di dalam sumsum tulang belakang dan jaringan limfa. Yang ketiga, ada mekanisme pembekuan darah. Nah, trombosit disebut juga kepingan darah, merupakan komponen darah yang termasuk kecil dibanding sel-sel darah lainnya. Hal ini terjadi karena gumpalan atau kepingan yang tidak memiliki inti sel. Fungsinya adalah untuk membawa faktor pembekuan darah. Bentuknya sendiri itu tidak teratur dan berukuran hanya sekitar 2 nanometer. Nah, jumlahnya ada sekitar 150.000 hingga 400.000 nanometer. Pembekuan ini terjadi saat pembuluh darah terluka atau terpotong, maka darah pun akan otomatis keluar. Nah, ketika ini trombosit pun akan pecah dan membebaskan enzim trombokinase. Untuk sistem kekebalan tubuh, sebagaimana sebelumnya pada bagian sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi, bahwa sistem ini itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem kardiovaskuler dan juga sistem limfatik. Untuk sistem limfatik itu adalah suatu sistem sekunder yang memiliki peran utama dalam menghasilkan imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh dan mengandung limfa atau getah bening. Sistem ini tersusun atas organ limfa. Untuk fungsinya sendiri, limfa yang pertama adalah mengembalikan cairan yang berlebih. Lalu yang kedua, mengangkut lemak dari usus ke sistem peredaran. Yang ketiga adalah menghasilkan antibodi itu sendiri. Lanjut kepada materi yang kelima, yaitu penetapan penggolongan darah. Seseorang yang mengalami kekurangan darah itu dapat diberi tambahan darah dari orang lain.
Hal ini bisa juga disebut sebagai donor darah. Nah, pernahkah kalian melakukan donor darah? Karena sebelum melakukan donor, Anda harus tahu dulu jenis golongan darah apa yang kamu miliki. Golongan darah yang ada itu adalah golongan darah A, B, AB, dan juga O. Hal ini terjadi karena adanya protein-protein yang bersifat penanda dari sel darah tersebut. Jika kalian punya golongan darah A, maka sel darahnya juga memiliki molekul antigen A yang nantinya dikenali sebagai antibodi. Begitu pula dengan golongan darah B, sedangkan golongan darah AB artinya memiliki antigen B dan antigen A. Sedangkan untuk golongan darah O berarti tidak memiliki antigen A maupun B. Ada beberapa sistem penggolongan darah, misalnya ABO, sistem RH, atau sistem MN. Namun pada kesempatan kali ini hanya akan dibahas mengenai sistem yang pertama, yaitu ABO saja. Sistem ini dikemukakan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1901. Berdasarkan sistem ini, darah manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 macam golongan darah. Penggolongan ini didasarkan adanya senyawa aflutinogen dan aglunitin dalam darah. Nah, untuk peredaran darah manusia sendiri itu selalu beredar di dalam pembuluh darah. Sekali beredar, manusia 2 kali lebih melewati jantung, sehingga darah manusia termasuk jenis peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda ini meliputi peredaran darah paru-paru atau peredaran darah kecil, dan peredaran darah tubuh atau peredaran darah besar. Yang pertama ada peredaran darah kecil atau peredaran paru-paru. Peredaran darah kecil ini membawa darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi menuju jantung. Darah yang dibawa dari seluruh tubuh membawa banyak kandungan karbon dioksida, lalu dibawa ke serambi kanan jantung. Dari serambi kanan, darah diteruskan menuju bilik kanan. Dari bilik kanan, darah dipompa menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru, tepatnya pada arteri pulmonalis dan alveolus, terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, darah akan meninggalkan paru-paru menuju jantung melalui vena pulmonalis. Darah yang dibawa mengandung banyak oksigen yang kemudian akan masuk menuju serambi kiri jantung. Nah, yang kedua adalah peredaran darah besar, di mana peredaran darah besar ini membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Bisa dilihat dalam bagan peredaran darah berikut. Lanjut kepada struktur jantung, di mana jantung itu sendiri berfungsi untuk memompa darah agar dapat terus berdenyut dan berdebar. Nah, jantung manusia sendiri itu terbagi ke dalam 3 lapisan. Yang pertama perikardium, miokardium, dan yang terakhir endokardium. Untuk jantung manusia itu dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama bilik kanan, yang kedua bilik kiri, yang ketiga serambi kanan, dan yang keempat serambi kiri. Di antara bilik kiri dan kanan terdapat sekat yang disebut septum infraventricle. Antara serambi kiri dan kanan itu juga dipisahkan oleh sekat. Yang antara bilik dan serambi dipisahkan oleh sekat yang disebut anterioventricle. Dinding bilik itu lebih tebal daripada dinding serambi karena digunakan untuk memompa darah keluar dari jantung. Dinding bilik kiri dan kanan itu juga memiliki ketebalan yang berbeda, di mana dinding bilik kiri itu lebih tebal. Karena kenapa? Karena bilik kiri itu memiliki beban kerja yang lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk bilik kiri hanya menuju paru-paru. Yang terakhir adalah sistol dan diastol pada jantung. Jantung ini juga mempunyai pengaruh ya terhadap tekanan darah. Tekanan darah ini adalah tekanan terhadap dinding dalam pembuluh darah sebagai akibat denyut jantung. Nah, tekanan ini dapat diukur dengan alat yang bernama sphygmomanometer. Tekanan darah ini memiliki 2 nilai, yaitu tekanan sistole dan juga diastole. Nah, yang pertama adalah sistol, adalah tekanan di dalam pembuluh darah yang terjadi saat bilik menguncup sehingga darah dipompa ke seluruh tubuh. Tekanan darah normalnya itu sekitar 120 untuk laki-laki dewasa dan juga 110 mm untuk perempuan dewasa. Sementara yang kedua adalah diastol, adalah tekanan di dalam pembuluh darah yang terjadi saat bilik mengembang maksimum, sehingga darah dari serambi kanan itu masuk ke bilik.
Tekanan diastol sendiri dalam keadaan normal adalah sekitar 80 untuk laki-laki dewasa, lalu 70 untuk perempuan dewasa. Nah, tekanan darah itu dapat naik ataupun turun selama aktivitas tumbuh yang terus berubah-ubah. Tekanan ini cenderung meningkat sesuai dengan usia yang berbeda, tergantung pada ras serta juga jenis kelamin. Jika tekanan darah jauh melebihi 120/80, saya tekankan lagi, jauh melebihi 120 sampai 80, itu maka dinamakan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, sebaliknya, jika tekanan darah terlalu rendah, jauh di bawah 120/80, itu dinamakan tekanan darah rendah atau hipotensi. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.